hari Minggu. Selamat beribadah. Shalom adik-adik di rumah. Kak Lucy dan Kak Agustina mau menyapa adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap semuanya sehat dan tetap terus semangat untuk beribadah online ya. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah online hari ini. Kakak harap adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk beribadah dari rumah. Sebelumnya kita berdoa dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Agus. Persilahkan. Baiklah adik-adik, kita berdoa. Kakak yang pimpin kita dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan kepada kami selama 6 hari lamanya. Sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami menaikkan doa puji syukur kami bersama anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik di rumah masih ingat kan lagu pujian yang berjudul tentang kisah Yunus? Nah, kalau masih ingat, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama. Ayo bernyanyi. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Hop, 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 hop. Suruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Hap, 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 hap. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan
Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan lagi, yaitu Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah, adik-adik, demikian dulu pujian kita hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ona. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali Kak Ona berjumpa kembali melalui ibadah online hari ini. Sebelum Kakak Ona mengajak adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak mau kita semua berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai pertengahan ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan iblis datang untuk mencuri firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati serta pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu ini dapat masuk dan tertanam dalam hati kami semua, dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami semua ya Bapa. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mencerna firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, hari ini Kakak Ona mau mengajak adik-adik menyaksikan kisah cerita seorang tokoh dalam Alkitab yang mana lagunya telah kita nyanyikan bersama di awal ibadah tadi. Tetapi sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah nih, yang akan dibantu oleh teman kita, Dino. Adik-adik, Dino mau bertanya nih. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah disuruh oleh ayah atau ibu tetapi tidak mau melakukannya? Dan mengapa kalian tidak mau melakukannya? Lalu bagaimana perasaanmu bila tidak mau melakukannya? Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang nabi yang mendapat perintah bukan dari ibu atau ayahnya, melainkan dari Tuhan Allah sendiri. Yuk kita saksikan bersama ceritanya. Yuk Dino. Ayo, aku juga penasaran. Kakak sekolah minggu, aku juga mau menyaksikannya. Nah, kalau begitu adik-adik di rumah harus sikapnya bagaimana? Ya, sikap adik-adik adalah duduk yang manis, tidak jalan-jalan, dan tidak ganggu teman, konsentrasi kepada
firman Tuhan. Ya, betul itu. Nah, adik-adik di rumah kita saksikan ya kisahnya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe,
yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Adik-adik terkasih, kita sudah menyaksikan kisah Yunus tadi ya. Pertanyaannya bagi kita adalah, hari ini kakak mau bertanya lagi kepada adik-adik di rumah setelah kita menyaksikan kisah Yunus tadi ya. Iya, aku mau tanya sama teman-teman nih juga, Kakak Ona. Pertanyaanku adalah, mengapa Yunus tidak dapat bersembunyi dari Allah? Ya, jawabannya adalah karena Tuhan melihat kita di mana kita berada, bahkan di tempat gelap sekalipun. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan tidak membiarkan Yunus tenggelam saat itu, Kakak? Jawabannya adalah karena Allah tidak ingin Yunus mati. Ia hanya ingin menghentikan Yunus pergi ke Tarsis. Ia ingin Yunus pergi ke Niniwe agar bangsa Niniwe mau bertobat dan percaya hanya kepada Tuhan. Oh iya, betul. Nah, adik-adik di rumah, kita juga tidak dapat bersembunyi dari Tuhan, bukan? Karena Tuhan itu Maha tahu segalanya. Ia melihat kita dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, sedang bermain, sedang tidur, apapun. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Bagi Tuhan tidak ada kegelapan, dan kegelapan nampak terang baginya. Kitab Mazmur mengatakan demikian, terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 11 hingga 12. Berkata demikian, adik-adik bisa membacanya di rumah ya. Adik-adik di rumah, sampai di sini dulu ya cerita firman Tuhan kita. Kakak mau mengajak adik-adik yang berada di rumah, kita datang pada Tuhan dalam doa dan mengakhiri ibadah online kita. Mari kita berdoa, kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Dan berikan kepada kami hati yang mau taat dan dengar perintah Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Semua dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa kembali ya dalam ibadah online kita pada minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pamit dulu ya. Iya, aku juga mau pamit Kakak Ona. Dadah teman-teman, sampai jumpa kembali. Shalom. Shalom. Para GKI Pelita Kanaan mengucapkan selamat hari Minggu